warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karim wa alim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa karimina wa zuhrina wa maulana nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الآية صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله والله تعالى ورسوله أعلم بحقيقته المراد، أي بمعنى بحقيقته الإدارة. Hadratul Mukarramun, para alimul ulama, para asatidz, wabil khusus kepada segenap para kiai, para ajengan, para mubalik, khususnya kepada para orang tua, para sepuh dan kini sepuh. Yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu namanya. Insya Allah dan demi Allah sedikit pun tidak akan mengurangi rasa taklim, rasa ta'zim, ihtiraman atau hormat kami kepada beliau-beliau. Khususnya di sini hadir ada guru kami yang tercinta, yang mulia, da'i ilallah al-mujahid fi sabili, yakni Bapak Kiai Haji Mulyadi atau Ki Gondrong. Amin. Amin. Ada Kiai Adung juga ya, termasuk yang satu perjuangan, Kiai Vespa, ada Kiai Helmi, Kiai Bakris, dan guru-guru yang lainnya. Ada Haji Kolot, ada Uji Muda ya. Semuanya orang tua kami, Pak Haji Opik, ada juga Haji Ustaz Baban Subandi. Semuanya tanpa terkecuali mohon maaf yang tidak disebutkan satu persatu namanya. Dan wabil khusus secara spesialis kepada saudara kami, rekan kami, yaitu YouTuber kami, yaitu Bang Kemet, yang senantiasa selalu update beliau. Insya Allah yang hari ini memberikan tausiah itu bisa dilihat di YouTube, di YouTube-nya Bang Kemet, dan ini masuk ke medsos baik Facebook, WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada hari ini berkat kudrat dan iradat Allah kita dapat sama-sama berkumpul, bermusafahah, bermuajahah dalam rangka yang pertama,
Tadi sudah disampaikan oleh guru kita yaitu Bapak Kiai Haji Mulyadi untuk mencari daripada keberkahan hidup ya melalui ziarah yang kita akan laksanakan ke berbagai makom para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doakan semuanya yang hadir pada hari ini, yang bermaksud, yang berniat, yang berazam untuk mencari keberkahan hidup ini senantiasa dimudahkan, dan apa yang menjadi cita-cita kita diberikan atau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak akan panjang kalam, singkat, padat, melekat, yang penting pulang bawa singkat, padat, melekat, yang penting pulang bawa berkat. Barokah. Ada yang bertanya, apa sih namanya barokah? Ma ma'nal barokah? Ada sebagian ulama yang mengatakan makna barokah itu adalah ziyadatul khair 'alal khair. Kebajikan di atas kebaikan. Artinya apa? Tatkala hidup dan kehidupan kita sudah diberkahi oleh Allah. Contoh kita dalam rizki. Kalau sudah Allah berikan keberkahan dalam rizki kita, rezeki yang jauh akan menjadi dekat. Itu namanya barokah. Rezeki kita yang susah Allah mudahkan. Anu harese digampangkan ke Allah. Dan rezeki kita yang jauh akan menjadi dekat, yang sedikit rezeki kita diapakan. Rezeki yang sedikit Allah Subhanallah. Syukran jazilan, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan kita doakan yang guru kita. Jadi teman saya mesti hari ini. Ikhlas tidak ikhlas. Tapi rumah tadi rada embung di Vespa. Berhubung Cina Arif di Sawer. Di Vespa saya jadi itu. Gak usah itu juga dikasih nanti. Kamu gadang kemarin sakit. Baik, supaya jangan tidak mengantuk ya. Sebelum saya lanjutkan, mari kita sama-sama sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kelak tidak ada satu nabi dan rasul pun yang dapat bisa memberikan syafaat, yang dapat bisa memberikan pertolongan kecuali syafaatul ujbanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai kecintaan kita kepada nabi kita yang mulia, mari sama-sama kita selanjutkan sholawat yang kita persembahkan kepada nabi kita yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم. يا
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti urang sarere Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy ya bangsana sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ada satu nama yang tatkala nama tersebut ketika kita melaksanakan sholat tidak menyebut nama satu tersebut maka tidak sah sholat kita. Adalah nama Nabi Muhammad. Dan ada juga ketika kita memanjatkan doa kepada Allah lalu kita tidak menyertakan ada satu nama ketika kita berdoa kepada Allah tidak melibatkan nama tersebut, yaitu doa kita akan tertolak, yakni nama Nabi Muhammad. Dan tak ada juga seorang khatib ketika beliau akan berkhutbah, ada seorang khatib yang dalam khutbahnya itu tidak membaca salah satu nama melalui sholawatnya kepada Nabi, yaitu adalah Nabi Muhammad. Ketika ada pengurus masjid atau BKM yang ketika ada seorang khatib, ketika dia khatibnya itu khutbahnya tidak membaca sholawat kepada Nabi, tidak menyebut nama Nabi, maka harus berani seorang BKM itu untuk menurunkan khatib tersebut, karena secara tidak langsung sholat Jumatnya pun tidak sah ya. Karena ada yang mengatakan bahwa khutbah itu termasuk juga rangkaian daripada sholat jamaah untuk membantu sholat yang 2 rakaat itu. Para jamaah sekalian, khususnya para guru, para kiai, para ajengan, para orang tua, para sepuh dan pesepuh, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa beliau masih hidup, beliau menggambarkan atau beliau telah mensinyalir, beliau telah meramalkan, dan perlu dicatat dan diingat apa yang digambarkan oleh Rasul, apa yang diprediksi oleh Rasul, apa yang diramalkan oleh Rasul. Ini bukan berdasarkan semata-mata orang yang kebanyakan meramal, akan tetapi yang digambarkan diprediksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan semata-mata wahyu yang datang dari Allah, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, Allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang digambarkan oleh Rasul, apa yang diprediksi oleh Rasul bukan berdasarkan hawa nafsu belaka, akan tetapi melainkan wahyu yang semata-mata datang daripada Allah. Apa yang digambarkan oleh Rasul dulu semasa beliau masih hidup? Kebetulan kemarin saya sempat buka-buka itu dalam kitab Nasahihul Ibadah yang dikarang kitab ini oleh seorang ulama yang masyhur yang bernama As-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kitab tersebut kalau tidak salah disyarahkan oleh Syekh Nawawi Tanahara ya, Al-Jawi Al-Bantali, bahwa Rasulullah SAW
menggambarkan sayati zamanun ala ummati, akan datang satu era, akan datang satu zaman, akan datang satu masa ala ummati terhadap umat. Siapa yang menjadi umatnya Nabi? Siapa pula yang menjadi umatnya Rasul? Kita sekalian ini yang menjadi umatnya Nabi dan Rasul. Apa yang digambarkan oleh Rasul yang terjadi akhir zaman kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbunal khumsata asya'a wa yansawunal khumsata asya'. Umatku akhir zaman itu akan mencintai 5 perkara, namun kadang-kadang kita melupakan 5 perkara juga. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Umatku akhir zaman mencintai kehidupan dunia, cuman kadang-kadang lupa dengan kehidupan akhirat. Ayo sejenak kita berpikir, pernahkah kita memanage, memplanning untuk kehidupan yang dinamakan akhirat? Seakan-akan kita hidup ini selamanya, padahal yang namanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana. Dunia ini akan kita tinggalkan, dunia ini akan rusak, dunia ini akan binasa dan akan hancur. Ada kehidupan yang lebih baik buat kita, ada kehidupan yang lebih abadi buat kita, yang dinamakan kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-A'la ayat yang ke-17, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala Allah ta'ala wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan dunia itu adalah khairun, lebih baik, wa abqa, lebih kekal, abadan selama-lamanya. Tidak ada kehidupan setelah akhirat nanti. Yang menjadi pertanyaan kita, di kehidupan yang baik, di kehidupan yang abadi, di kehidupan yang selamanya itu, apakah kebahagiaan atau kesengsaraan yang akan kita dapatkan? Kesenangan atau kesulitan yang akan kita raih? Asarnya begini, di akhirat itu surga apa neraka bagian kita? Jawabannya adalah penentuannya bagaimana kita bisa memanage kehidupan di dunia yang singkat, yang fana, yang akan binasa ini. Makanya dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadikan dunia ini mazra'atul akhirah, sebagai tanam-tanaman akhirat. Kalau hari ini kita banyak menanam kebaikan-kebaikan, kalau di dunia yang singkat dan akan binasa ini kita tanam kebaikan amal yang akan kita petik hasilnya, yang akan kita panen hasilnya di kehidupan akhirat nanti, maka itulah yang akan kita dapatkan daripada hasil tanaman-tanaman kita pada saat sekarang. Makanya yuk kita banyak menanam apa? Menanam amal-amal ibadah kebaikan. Salah satunya adalah apa? Sekarang ini kita sedang menanam. Saat ini di perjalanan kita akan menuju, yaitu tempat-tempatnya waliullah, walinya Allah. Salah satu daripada tanaman-tanaman kita yang bagaimana nanti kita berharap kepada Allah, tanaman kita yang sedang kita tanam pada hari ini menuju tempat penziarahan kita ini akan menjadikan bekal kehidupan yang akan kita petik hasilnya, yang akan kita panen hasilnya, yang akan kita juga nikmati daripada tanaman kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan Pak, satu hari kehidupan di dunia, satu hari kehidupan di akhirat perbandingannya 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kalau mungkin kita sekarang ini ada karuhun kita, orang tua kita, kakek nenek kita, yang mungkin hitungan dunia mungkin sudah ratusan tahun meninggal, tapi apa yang dialami oleh karuhun-karuhun kita di kehidupan akhirat itu mungkin belum ada satu detik dia hidup di sana kalau dibandingkan dengan kehidupan di dunia ini. Maka yuk hidup yang singkat ini, dunia ini akan ditinggalkan, dunia ini akan hancur, dunia ini akan binasa. Mari kita gunakan yang singkat ini dengan kita memperbanyak bekal amal ibadah. Yuk sejenak kita berhitung, andai saja kita diberikan usia oleh Allah 60 tahun saja. Karena apa kita bicara 60 tahun? Karena Nabi kita saja usianya itu 63 tahun. Karena ada keterangan yang mengatakan umur umat manusia itu tidak beda dengan umur nabinya. Kalau Nabi kita saja 63 tahun, berarti kita juga nggak beda jauh.
baina sittina was sab'ina, antara 60 atau 70 tahun usia kita. Tapi lihat sekarang ini, jarang sekali orang yang sudah berusia sampai 70. Usia muda banyak yang sudah meninggal. Seandainya saja kita berhitung sekarang, diberikan kesempatan hidup oleh Allah 60 tahun usia kita. Yuk kita berhitung, sehari dipakai tidur, katakanlah kita tidur itu dalam aturan kesehatan yang bagus itu adalah 8 jam menurut kedokteran. Kalau 8 jam saja sehari dihitung dalam usia 60 tahun, itu makan waktu 20 tahun kita untuk tidur. Berarti 60 sudah diambil waktu untuk tidur 20 tahun. Sisa usia kita 40 tahun. Sisa yang 40 tahun kita pakai untuk ma'isyah, kita untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Dan dalam aturan Depnaker, Departemen Tenaga Kerja, aturan kerja itu aturannya adalah, di sini ada bos Mamun nih. Biasa orang kerja itu waktunya 8 jam ya. Aturan pekerjaan dalam Departemen Tenaga Kerja itu kerja itu 8 jam. Kalau kita kalikan, kalau sehari 8 jam, sisa yang 40 tahun diambil untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk mencari kehidupan, itu makan waktu 20 tahun. Berarti sisa usia kita tinggal berapa? 20 tahun. 60 tahun diambil untuk tidur, 20 tahun diambil untuk bekerja, 20 tahun. Sisa usia kita 20 tahun diambil untuk makan, ngerokok, ngopi. Gak usah makan waktu banyak. Sehari semalam aja kita waktu makan dan ngerokok 3 jam saja kita ambil untuk seperti itu. Belum nongkrong di posnya, di pos kamling, belum kongko-kongkonya kayak kita ya di kafe dan lain sebagainya. Kalau kita ambil sehari untuk makan dan minum dan ngerokok saja 3 jam, itu akan memakan waktu 3 tahun lamanya dipakai untuk makan. Berarti 20 tahun sisa umur kita diambil 3 tahun, sisa 17 tahun. 17 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan dalam agama kita, diwajibkan kita beribadah kepada Allah yang sudah mencapai akil balik untuk mewajibkan Allah kepada kita untuk beribadah. Usia berapa? Tamama khamsata asyara sanatan, sempurnanya usia 15 tahun, maka itulah kewajiban kita beribadah. 15 tahun ke bawah belum wajib ibadah. Kalau perempuan itu kalau sudah dapat menstruasi atau haid baru dia wajib beribadah. Berarti 17 tahun dipakai buat beribadah. Berapa? Kewajibannya aja 15 tahun. Cuma 2 tahun saja kita untuk Allah. Cuma berapa? 2 tahun saja kita untuk beribadah kepada Allah. Dunia ini singkat. Itu kalau usia kita 60 tahun. Bagaimana kalau usia di bawah 60 tahun? Apakah usia kita saat ini sekarang yang berusia 40 tahun akan mencapai 60 tahun? Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Karena kita tidak pernah tahu berapa Allah akan kasih kesempatan kita untuk hidup di muka bumi ini. Karena itu semuanya adalah kematian, ajal, rahasia Allah. Makanya yuk, dalam kehidupan yang singkat di dunia ini, karena ada kehidupan kita yang namanya akhirat, itu adalah apa yang baik buat kita. Pergunakan hidup yang singkat ini, yang akan kita tinggalkan, yang akan binasa ini. Ya Allah, kita juga nggak menyangka. Kita kemarin mungkin masih sempat berkumpul dengan guru kita, guru besar kita yang mulia, Kiai Haji Rosadi bin Bapak Haji Ali. Itulah saatnya apa yang dialami oleh guru kita juga itu akan dialami oleh kita sekalian. Cuman kita tidak pernah tahu kapan, di mana, dalam kondisi. Karena ada 3 rahasia tentang maut dan kematian kita yang dirahasiakan oleh Allah. Ada 3 rahasia Allah tentang kematian kita. Yang pertama, di mana kita meninggal.
Kita tidak pernah tahu. Kalau kita ditanya, Pak Kiai Vespa lahir di mana? Di Vespa lahir di mana? Di Kemet lahir di mana? Di Pamijahannya? Ya, Cikoneng. Lahir di Cikoneng. Menjalani kehidupan di mana? Di kampung Cikoneng. Tapi kalau Kang Kemet ditanya Kang Kemet nanti mati di mana? Bisa jawab? Tidak. Jawabannya Allahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua, rahasia kematian itu adalah apa? Yang dirahasiakan oleh Allah, di mana dan kapan? Kapannya kita tidak pernah tahu. Yang ketiga, dalam kondisi dan situasi apa kita meninggal. Makanya kita senantiasa berharap kepada Allah. Di saat Allah pisahkan ruh daripada jasad kita dengan ajal kematian kita, kita senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah aku meminta kepadamu, ketika dicabut nyawa husnul khatimah, kita meninggal dalam keadaan yang baik. Mungkin dalam menjalani hidup dan kehidupan selamanya kita dalam kebaikan, tapi yang kita khawatirkan dan kita takutkan bagaimana di akhir hayat nanti. Apakah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, atau sebaliknya kita meninggal dalam su'ul khatimah? Na'udzubillah, sumpah na'udzubillah. Makanya yuk sekarang dunia singkat, wa mal hayatud dunya fannaun, wa mal hayatud dunya illa wal'ibu wa lahwun. Kehidupan dunia ini hanya senda gurau belaka. Dunia ini hanya sementara saja. Saya teringat waktu masih kecil ada syair, anak Adam anjeun di dunya ngumbara, umur anjeun di dunya teh ya. Cuma kesadarannya juga saya lupa. Tapi ini nasihat yang sudah biasa. Yang terakhir dari saya, ayo kita camkan bagaimana orang tua kita melalui salah satu syair yang senantiasa disenandungkan, yang mungkin saat ini senandung nada tersebut sudah orang banyak yang melupakannya. Mungkin anak cucu kita juga tidak bisa dengan senandung nada yang senantiasa disenandungkan oleh orang-orang tua kita dulu. Tentang apa? Tentang kehidupan dunia, bahwa kita semua juga akan meninggalkan dunia yang panah ini. Ingat gak Pak lagu Cincang Keling? Cincang keling Cidatang Bos kakolong kapan satar bulan spekernya mati, habis baterainya kali ya. Cukup ya. Ya. Cincang keling Manuk cingkang tidak terang. Ini bukan sekedar lagu, ini bukan sekedar syair, tapi mengandung makna. Mungkin orang tua saja yang sudah memang usianya ini tidak paham dengan arti cincang keling. Ternyata ini nasihat yang sangat luar biasa, nasihat yang sangat dahsyat. Yuk kita sejenak, bagaimana mengartikan cincang keling. Cincang keling, cing maneh kudu areli. Manuk cingkeng tidak terang selama hayat masih dikandung badan. Artinya apa? Selama ruh masih ada di jiwa kita, di badan kita. Los kakolong artinya apa? Kita akan masuk liang kubur. Los kakolong, kolong itu maksudnya apa? Kuburan. Lihat dalam kuburan itu ada kubur baluh, disebut apa? Apa yang berendong itu? Lahan. Liang lahat. Itu los kakolong, kita akan bakal masuk ke situ. Bapak satar bakal satarajang bulan 6 kita di bulan, berarti dipocongkan kita. Ini ternyata lagu Cincang Keling itu, Masya Allah, ini nasihat buat kita. Artinya apa? Ketika kita Allah masih memberikan kesempatan hidup, kita masih diberikan nyawa ruh oleh Allah, sebelum kita masuk ajal yang kubur kita itu, maka kita akan menjadi sasaranjang di bulan jadi pocong. Ya, ayo mudah-mudahan kita semuanya meninggalkan dunia ini
menghadap Allah Azza wa Jalla. Wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbal Ya Rabbal Alamin. Ada 5 bahasan, cuman mungkin 1 juga mau ini kira-kira 2 jam. Ya, ada 4 lagi. Insya Allah nanti kita akan kita teruskan di episode yang berikutnya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih buat guruku yang tercipta yang mulia atas sawerannya. Tapi ngeskipen aku PPSPA. PPSPA juga ongkos kertuting begadang. Pura-pura besar gitu. Mudah-mudahan ya doakan kita, mudah-mudahan semuanya kita sampai tujuan dengan selamat. Kita kembali kepada keluarga kita dengan hasil maksud yang dicita-citakan oleh kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Khul wasofa wada makana hadza min fadli rabbi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آخر الكلام هدانا الله وإياكم أجمعين والله أعلم بالصواب والله الموافق إلى أقوال الظالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.